Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Muda Yusuf Secondary Story. Saya adalah dokter muda yang saat ini sedang bertugas di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kembali untuk pemeriksaan fisik jantung. Jadi pemeriksaan fisik jantung adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengecek apakah ada kondisi kelainan pada jantung dan juga pembuluh di sekitarnya pada pembuluh darah. Ini bertujuan untuk kita mengetahui penyebab ataupun juga mengetahui kondisi dari jantung pasien maupun juga kondisi pembuluh darah pasien. Umumnya pemeriksaan fisik ini akan dilakukan secara umum pada pasien, namun bisa dilakukan lebih spesifik pada pasien-pasien dengan keluhan seperti nyeri dada ataupun juga datang dalam kondisi darurat seperti adanya penurunan kesadaran atau pasien tiba-tiba mengalami pingsan ataupun pasien yang datang dengan tangan membiru atau bibir membiru dan juga adanya edema pada tungkai atas maupun tungkai bawah. Jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk pemeriksaan fisik pada jantung dan pembuluh darah. Untuk pemeriksaan lengkapnya akan kita saksikan bersama-sama. Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Yesyurun. Saya adalah dokter yang bertugas di klinik pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Wayan. Dengan Pak Wayan. Pak Wayan usianya berapa Pak? 45 tahun. 45 tahun. Baik, kalau Bapak bekerjanya sebagai apa Pak? Saya bekerja sebagai kasir. Bekerja sebagai kasir. Kalau boleh tahu tempat tinggalnya di mana Bapak? Di Jalan Merdeka Renon. Di Jalan Merdeka Renon. Baik Bapak, ada datang ke sini, ada keluhan apa atau apa? Oh ya, saya sempat ini dok sakit di sini, sekitar sini dok. Di daerah dada? Iya, di daerah dada. Dan pada dadanya yang Bapak pegang sebelah kiri berarti? Iya, di daerah kiri. Baik. Kalau boleh tahu Pak, apakah nyerinya cuma di bagian dada atau menjalar Pak? Jalan gitu di daerah sekitar ke tangan atau ke punggung atau ke leher Pak? Iya, saya merasa agak ke tangan kiri gitu sih dok. Ke tangan kiri ya? Jalan gitu. Begitu. Baik. Kalau boleh tahu kalau misalkan nyerinya Pak dari 1 sampai 10 berapa Pak? 7 dok. 7. Berarti cukup berat ya Pak ya? Iya. Saat itu ya. Kalau boleh tahu membaiknya pada saat apa Pak? Membaiknya kalau saya istirahat sih dok, kayak duduk, tidur gitu. Istirahat, duduk, tiduran membaik. Iya. Nah, sebelumnya ini Bapak terakhir kenanya kapan Pak? Kira-kira minggu lalu. Minggu lalu? Ya. Selama berapa hari Pak? Hilang timbul atau terus-terusan? Hilang timbul sih dok selama 3 hari gitu. Hilang timbul 3 hari ya Pak ya? Ya. Tapi dari setelah 3 hari itu sudah tidak pernah timbul lagi sampai sekarang nih Bapak ke klinik nih ya? Sudah tahu. Baik. Kalau begitu, kalau misalkan parahnya pada saat kapan Pak? Parahnya kalau misalnya saya lagi jalan gitu, Kalau lagi jalan jauh gitu ya Pak ya? Iya. Tiba-tiba berasa ya Pak ya? Tiba-tiba sakit gitu. Baik. Apakah ada keluhan lain Pak yang timbul bersamaan? Ya ada sih dok. Nggak ada. Seperti sesak nafas saat tidur pernah? Nggak ada dok. Nggak ada ya? Nggak. Tidak pernah sesak nafas saat tidur ya Pak ya? Nggak ada. Baik. Apakah Bapak ada riwayat penyakit lain sebelumnya? Saya ada darah tinggi sih dok. Ada darah tinggi. Sudah berapa lama Pak? Udah 5 tahunan. 5 tahun. Ya. Baik. Apakah minum obat? Oh enggak, saya nggak minum obat. Tidak minum obat ya? Nggak. Baik. Kalau begitu Pak, apakah di keluarga Bapak ada yang mengalami yang sama? Darah tinggi atau kencing manis atau yang lain? Kalau bapak saya darah tinggi, ibu saya kencing manis. Bapak darah tinggi, ibu kencing manis ya, gitu. Untuk Bapak, Ibu apakah ada minum obat sampai sekarang? Bapak, ibu nggak minum obat juga. Nggak minum obat juga ya, baik. Untuk sehari-hari kalau misalkan Bapak lagi kerja ada berasa pernah sesak seperti ini? Kalau berdiri lama itu lama-lama sakit sih dok. Terus saya duduk sebentar gitu terus enakan. Oh ya baik. Apakah Bapak merokok? Iya, saya ngerokok. Berapa banyak Pak? 1,5 bungkus lah. 1,5 bungkus Iya. untuk sehari. Iya. Apakah Bapak ada minum alkohol? Saya minum alkohol juga. Minum alkohol berapa banyak Pak? Ya 4 sloki lah 4 sloki. Itu tiap hari? tiap hari. Setiap hari 4 sloki. Minum apa Pak? Minum vodka. Vodka. Iya. Oh ya, baik. Baik Bapak, kalau begitu dari keluhan Bapak yang ada, saya akan lakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya, terutama kita akan mengarahkannya kepada pemeriksaan fisik jantung sesuai dengan keluhan Bapak, terutama ada nyeri dada yang menjalar Iya. sampai di tangan. Jadi pemeriksaan fisik ini dibertujukan kita ingin cari tahu apakah ada kelainan pada jantung atau pembuluh darah Bapak. Nah, dari pemeriksaan ini, apabila ternyata belum ditemukan, mungkin saya akan rujuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yeah. Ada pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan yang lain-lainnya.
Nah, mungkin nanti ketika dalam perjalanan pemeriksaan ada perasaan yang mungkin agak sedikit tidak nyaman atau bagaimana. Jika nanti yang sangat mengganggu bisa disampaikan kepada saya ya Pak ya. Gitu. Apakah semuanya ini jelas? Jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Apakah jadi Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia. Baik, Bapak boleh siap-siap untuk naik ke atas bed. Kita akan mulai pemeriksaan ya Pak ya. Baik, saya memposisikan diri di sebelah kanan pasien dan sebelum kita melakukan prosedur saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dengan menggunakan hand sanitizer. Bapak boleh minta tolong untuk dinaikkan bajunya Pak sampai ke dada Pak. Baik, terima kasih. Baik, dalam pemeriksaan untuk jantung dan pembuluh seperti awal tetap harus dilakukan seperti tanda-tanda vital dan yang lainnya. Namun ada beberapa pemeriksaan pada jantung dan pembuluh darah yang dispesifikkan yang harus kita perhatikan sebagai dari tanda-tanda PPT. Yang pertama adalah untuk dilakukan pemeriksaan perabaan nadi terlebih dahulu. Perabaan nadi dilakukan selama 1 kali per menit, kemudian juga dipastikan apakah ketika melakukan perabaan nadi, apakah nadi teraba penuh dan kuat. Dan juga untuk iramanya apakah reguler ataupun irreguler. Pemeriksaan dihitung dengan melakukan selama 1 menit berapa kali. Pada pemeriksaan ini teraba bahwa nadi kuat dan juga reguler. Baik Pak, hasil pemeriksaan 81 kali per menit ya Pak ya. Selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan dari tensi tekanan darah pasien dengan menggunakan tensimeter. Permisi ya Pak ya. Pak, nanti agak terasa tidak nyaman ya Pak ya. Kan sudah pernah ya Pak ya, ibu saya Pak ya. Baik, setelah saya mencari arteri radialis, saya juga mencari pada posisi arteri brachialis. Lalu saya langsung melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan tensi untuk mencari suara Korotkov. Baik, dari pemeriksaan ini tensi pasien normal ya Pak ya, 110 per 70 Pak. Setelah dilakukan pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan tensi, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan dimulai dari inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi diperhatikan terutama pada pasien dengan gangguan jantung maupun pembuluh darah. Yang harus diperhatikan pertama adalah dari daerah perifer. Bapak bisa minta tolong dibuka maskernya sebentar Bapak? Minta tolong, ya diperhatikan bahwa pada daerah bibir tidak ditemukan adanya tanda-tanda sianosis. Bisa tolong senyum, lihat gigi, diunjukkan gigi. Begitu juga pada daerah gusi tidak ditemukannya adanya tanda-tanda sianosis. Baik Pak, boleh dipakai kembali maskernya. Selanjutnya juga pada daerah jari-jari tidak ditemukan adanya tanda-tanda sianosis pada jari tangan maupun jari kaki. Kemudian dilakukan perabaan juga, bahwa tidak terdapat akral dingin pada tungkai pasien. Kemudian juga tidak ada ditemukannya edema pada tungkai pasien. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan capillary refill time. Pada pemeriksaan capillary refill time pada pasien ini ditemukan di bawah 2 detik. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan inspeksi pada dada.
pemeriksaan inspeksi pada dada saat ini bahwa tidak ada yang ictus cordis tidak terlihat, kemudian tidak juga ada tambahkan gambar seperti massa ataupun juga ada jaringan parut pada dada pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk palpasi. Pada pemeriksaan palpasi yang harus diperhatikan adalah bahwa umumnya dilakukan simultan juga dengan pemeriksaan pada paru. Namun pada pemeriksaan di jantung memeriksa palpasi pada apex jantung pasien, yaitu diperkirakan dari mid clavicular line, kemudian kira-kira pada ICS 5 dilakukan perabaan apakah ictus cordis teraba atau tidak. Dan pada pasien ini ictus cordisnya juga tidak teraba dan juga tidak terdapat yang namanya palpabultrial. Pada kasus yang memiliki ictus cordis teraba harus dipastikan apakah itu teraba yang masih berada normal ataupun merupakan palpabultrial di mana jantung mengalami kelainan hingga denyutnya sampai kepada teraba pada rongga dada ataupun bahkan ketika belum disentuh rongga dadanya. Selanjutnya adalah pada pemeriksaan perkusi, kita akan menentukan untuk batas jantung. Permisi Bapak. Baik, ditemukan bahwa dari span jantung masih berada dalam batas normal untuk pemeriksaan perkusi. Selanjutnya kita akan melakukan untuk pemeriksaan auskultasi jantung. Auskultasi jantung adalah untuk mencari apakah ada kelainan suara pada jantung pasien, bisa berupa murmur ataupun juga berupa suara jantung tambahan. Kita lakukan pemeriksaan pada 4 titik, yaitu adalah pemeriksaan pada katup aorta, katup pulmonal, katup trikuspid, dan juga pada katup mitral. Baik, dari pemeriksaan pada jantung pasien kali ini, dari auskultasi ditemukan suara S1, S2 regular tunggal, tidak ditemukan adanya murmur, dan juga tidak ditemukannya ada suara jantung tambahan seperti gelap. Baik, Bapak, sebentar sekarang kita akan posisikan, kita akan lakukan pemeriksaan satu lagi ya Pak ya. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu untuk pemeriksaan jugular vein pressure. Bapak boleh minta tolong untuk menghadap ke sebelah kiri Bapak? Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Pertama kita mencari untuk posisi dari vena jugular, di mana dengan patokannya merupakan dari otot sternocleidomastoideus ini. Pada kondisi dengan pasien yang penyakit jantung kongestif yang sangat jelas, umumnya akan terjadi distensi pada vena jugular, sehingga juga terjadi akhirnya adanya peninggian yang di situ yang akan diukur. Namun apabila tidak terdapat distensi, maka bisa dikatakan vena jugular tidak terdapat distensi. Namun pada pemeriksaan ini akan dilakukan prosedurnya, yaitu mengeletakkan dengan 2 garis yang bertegak lurus. Pak, bisa tolong sampai? Iya, terima kasih. Kemudian dari pemeriksaan ini kita akan mengukur untuk tingginya, berapa tinggi dari selisih dari vena jugular yang mengalami peningkatan tekanan. Namun pada saat kondisi ini tidak terdapat adanya distensi, sehingga tekanan vena jugular dalam batas normal, yaitu 5 kurang lebih 0 cm/Hg. Baik Bapak, sudah selesai, bisa kembali ke tempat duduk. Saya akan menjelaskan untuk hasilnya ya Pak ya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan bahwa sebenarnya dari pemeriksaan fisik Bapak masih berada dalam batas normal. Ya, untuk kita bisa mencari Pak apa yang menjawab mungkin dari penyebab nyeri dada Bapak yang tiba-tiba timbul. Kita harus lakukan pemeriksaan tambahan ya Pak. Saya akan usulkan untuk pemeriksaan rekam jantung dan juga untuk pemeriksaan mungkin menggunakan lab darah. Nanti saya akan buatkan surat untuk dirujuk juga untuk Bapak ke spesialis jantung
ataupun juga spesialis penyakit dalam untuk agar bisa diperiksa dan dikonsultasikan lebih lanjut ya Pak ya. Tapi untuk saya saat ini seperti itu dulu Pak dari hasil pemeriksaan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Nggak ada. Tanya. Apakah sudah jelas semua ya Pak ya? Jelas. Jelas. Baik, nanti untuk surat rujukannya dan surat untuk pengarahan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan nanti bisa diatur di depannya Pak ya. Baik. Demikian untuk demonstrasi pemeriksaan fisik jantung. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore.